santri itu melihat Yusuf dengan tubuh dan wajah yang penuh luka, sambil berkata, "Kenapa kamu gak nolongin aku?" Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku Sisi. Makasih banyak yang udah klik di video ini. Bagi yang sedang menonton video ini, aku doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, untuk cerita kali ini kita mendapatkan kiriman cerita dari Yuni, di mana Yuni menceritakan tentang pengalaman kakaknya Yusuf yang menjadi salah seorang santri di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Jadi, pengalaman yang dialami Yusuf ini adalah ketika dia menjadi santri baru di pondok pesantren tersebut. Fasilitas dari pondok pesantren tersebut memang mewajibkan untuk para santrinya untuk tinggal di dalam asrama. Jadi pondok pesantren tersebut menyediakan asrama untuk setiap santrinya, di mana dalam satu kamar itu dapat ditempati oleh 4 orang santri. Saat itu Yusuf mendapatkan teman sekamar yang bernama Husen, Adit, dan Bayu. Kebetulan untuk Husen dan Bayu, mereka merupakan santri lulusan pondok pesantren tersebut. Sedangkan untuk Yusuf dan Adit itu merupakan santri baru. Posisi dari kamar tidur tersebut, di mana masing-masing kamar terdiri dari 2 tempat tidur, di mana tempat tidurnya itu merupakan tempat tidur ranjang bertingkat. Jadi di situ ada 2 ranjang bertingkat yang bisa ditempati oleh 4 orang santri. Karena kebetulan Adit dan Yusuf merupakan santri yang baru, otomatis mereka harus ngalah nih sama Bayu sama Husen, karena mereka ibaratnya udah senior lah di pondok pesantren tersebut. Jadi untuk Husen sama Bayu, mereka menempati ranjang bawah, sedangkan untuk Adit dan Yusuf menempati ranjang atas. Oke, singkat cerita semuanya itu berjalan lancar. Menurut Yusuf itu dia terbantu banget dengan adanya teman sekamar Husen dan juga Bayu yang sudah membantu mereka untuk memperkenalkan lingkungan sekolah gitu kan, karena mereka sudah hafal sekali dengan denah, fasilitas, juga guru-guru, dan apa aja yang harus ada di dalam pesantren tersebut. Singkat cerita, nggak terasa waktu bulan Ramadan telah tiba. Kegiatan yang biasanya diselesaikan dengan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih dan tadarus bersama, di mana semua santri diharapkan memiliki target khataman Quran sebelum menjelang Idul Fitri. Suatu malam setelah melakukan sholat tahajud dan juga tadarus bersama, Yusuf ini tidak pulang barengan dengan Husen maupun Adit serta Bayu, karena dia diminta Pak Ustadz itu untuk membantu dulu di dalam masjid. Jadi Yusuf pulang sendiri menuju ke kamarnya. Sebenarnya biasanya untuk menuju ke kamar tersebut tuh kayak nggak ada masalah gitu teman-teman. Tapi entah kenapa, ini menurut perasaan Yusuf sendiri aja sih. Jadi kalau ketika dia tuh jalan menuju ke kamarnya, masuk ke dalam asramanya, lewat lorong atau koridor menuju ke kamarnya, dia tuh hari itu, malam itu dia merasa kayak ada yang beda gitu. Entah kenapa suasana tuh terasa sangat sepi. Kayaknya tuh udara tuh dingin banget gitu loh. Sampai tuh kayaknya dia, kok merinding banget ya, ini malam apa sih gitu. Sampai kayak dia tuh ngebatin sendiri, udahlah, sambil baca-baca dia jalan dan merasa kayak dia tuh kayak merasa diawasi gitu. Jadi dia tuh kayak buru-buru agak sedikit lari untuk sampai ke kamarnya. Sampai ketika udah mendekati kamar, dia langsung buka kamar, brak gitu kan. Sampai semua yang di kamar tuh, astagfirullahaladzim, wah ada apaan Suf gitu. Enggak ada apa-apa, assalamualaikum dulu kek, kata Bayu gitu kan sama Yusuf. Iya nih bikin kaget aja, kata si Adit. Lalu Husen nanya, kenapa, ada apaan sih kok lari-larian gitu, kata Husen. Yusuf bilang, nggak ada apa-apa, aku kok kayaknya serem banget malam ini. Kamu tuh loh, mosok santri kok ya jalan sendiri aja takut? Enggak, beneran deh Sen, tumben banget kok kayaknya anak-anak di asrama kok pulang pada langsung masuk kamar. Biasanya masih kayak kedengeran ngobrol di koridor, ini kok kayaknya pada sepi banget ya. Aku ya jadi takut gitu. Ya udah,
kalau gitu mendingan sekarang kita juga sama-sama tidur semua. Soalnya kan juga nanti malam kita bangun buat tahajudan sama setoran Quran lagi. Yuk jangan lama-lama lah, kita tidur juga, kata Bayu ngajak semuanya untuk tidur. Lalu Yusuf bilang, iya aku juga mau tidur nih. Ya udah jangan lupa kunci pintu, kata Hussein gitu. Akhirnya Bayu pun langsung naik ke ranjang di tempat dia tidur setelah mereka tuh mematikan semua lampu. Entah kenapa Yusuf tuh berusaha untuk memejamkan mata, tetapi malam itu rasanya itu kok mata tuh nggak bisa tertidur gitu kan. Dia merem-remin tuh mata gitu kan. Aduh ya Allah, saya bentar lagi kok jam 2 nih, nanti kalau aku nggak tidur malah aku ngantuk segala macam untuk aktivitas esok hari. Dia berdoa semoga dia bisa dikasih tidur gitu kan. Sampai nggak terasa dia udah mulai agak terlelap sedikit gitu kan. Akhirnya Yusuf bisa tidur, tiba-tiba tuh dia dikejutkan oleh suara beberapa orang yang sedang ngomel-ngomel atau teriak-teriak di depan koridor kamarnya dia gitu kan. Oh ya, tadi aku belum cerita ya, posisi untuk ranjangnya Yusuf ini adalah dekat dengan jendela kamar yang menuju ke jendela kamar yang dekat koridor gitu kan. Jadi untuk jendela kamarnya Yusuf itu ada yang dekat koridor, ada juga yang menuju ke halaman luar. Kebetulan ranjangnya Yusuf adalah ranjang yang dekat dengan jendela menuju ke koridor asrama. Balik lagi ke cerita, balik lagi tadi Yusuf dengar-dengar kayak gitu. Yusuf tuh ngelihat memang ada bayangan beberapa orang di luar jendela gitu kan. Sebenarnya Yusuf nggak mau untuk ikut campur atau apa gitu, tapi karena dia ngedengar orang itu minta tolong, dia tuh kayak ngelihat gitu kan, kok ada orang yang lagi diomelin dan bahkan dipukulin gitu di situ. Sebenarnya Yusuf bukannya nggak mau nolongin, tapi saat itu dia adalah santri baru. Dia tuh kepengen cuma belajar aja di pondok pesantren itu, lulus cepat tanpa ikut terlibat dengan geng-geng pembuli seperti itu. Cuman dia dalam hati berdoa semoga anak yang sedang dipukuli atau dibully tersebut selamat dan segera mendapatkan pertolongan, entah itu dari Pak Ustadz atau dari yang kepala asrama gitu kan, yang dipercaya menjaga asrama gitu kan. Tapi kok aneh gitu kan, mendengar hal tersebut kok teman-teman dia juga nggak ada yang keberisikan. Dia ngelihat Adit kan di seberangnya itu kan, kok kayaknya diem aja nggak keganggu. Bayu di bawahnya Adit gitu, dan juga Hussein di bawah dia, kok kayak nggak ada pergerakan apa-apa gitu kan. Ya udah, intinya saat itu Yusuf tuh cuma bisa berdoa untuk anak santri yang ada di depan tuh semoga selesai deh cepat gitu kan. Dia pokoknya nutup telinganya, dia nggak mau dengar apa-apa dan nggak mau terlibat apa-apa. Sampai nggak lama sayup-sayup tuh terdengar suaranya udah mulai hilang. Yusuf bilang, alhamdulillah mungkin udah ditolongin atau udah selesai kali kan. Tapi ketika Yusuf berusaha mau ngelanjutin tidur lagi, dari jendela kamar itu dia mendengar ketokan gitu kan, tok-tok gitu kan. Siapa nih? Apa jangan-jangan tadi aku ngintip kelihatan ya? Mana ya? Aku kan nggak maksud apa-apa. Ntar kalau tahu aku bisa kena nih sama siapa yang lihat aku yang bully. Kalau ntar yang bully, salah satu yang bully aku bisa kena, aku gimana? Dan aku minta maaf aja deh, bilang nggak sengaja aku kebangun. Dia sudah berusaha menyiapkan mental apabila nanti ternyata adalah salah satu anak pembuli itu yang memergoki dia ketika tadi dia sedang ngintip itu. Sebenarnya Yusuf itu juga sambil membulatkan tekad itu, dia berharap semoga ketukan itu tuh segera hilang gitu kan. Semoga mereka tuh asal ngetuk semua jendela gitu. Tapi ternyata ketukan itu nggak hilang. Ketukan tuh berubah menjadi gedoran, dor. Nah Yusuf kan ya udahlah, kayaknya emang aku nih yang kegap gitu kan. Ya udah, dia bismillah, dia buka tirai. Ketika buka tirai, ternyata bukan para pembuli itu. Ternyata yang di samping tirai itu adalah santri yang tadi sedang dipukuli oleh para pembuli itu. Santri itu melihat Yusuf dengan tubuh dan wajah yang penuh luka sambil berkata, kenapa kamu gak nolongin aku? Wah, Yusuf dengar kayak gitu, langsung dong turun ke bawah. Dia bangunin tuh Hussein. Sen, bangun Sen. Apaan Sen, tolongin Sen, di depan kamar kita Sen, depan kamar kita ada yang dipukulin Sen, dia minta tolong Sen,
kamu yakin Suf? Gitu. Yakin? Dengar keributan kayak gitu. Akhirnya Bayu sama Adit kan ikut kebangun. Ada apaan Suf? Ada apaan? Depan kamar kalian pada denger. Tadi tuh loh ada yang ngetok-ngetok. Tadi dipukulin, sebenarnya aku udah denger, tapi kok kalian pada diem aja sih? Ayo tolongin yuk depan kamar. Yaudah, Bayu sama Adit pun turun dari ranjangnya. Husein nemenin Yusuf untuk buka pintu kamar gitu kan. Ayo kita buka yuk. Nah, ketika dibuka, kalian tahu? Ternyata nggak ada siapa-siapa di kamar. Lorong itu tuh gelap. Husein nanya, kamu yakin tadi ada orang yang gedor-gedor? Yakin Sen, aku yakin banget tadi ada yang minta tolong sama aku di sini. Aku pun denger waktu dia dipukulin. Kalian kok pada diem aja sih? Emang nggak kedengeran apa? Kata Yusuf tuh. Enggak, kita nggak denger apa-apa gitu. Mendengar hal tersebut, Bayu manggil, udah kalian berdua masuk. Sen, kayaknya Yusuf habis ketemu dia deh. Hah? Dia? Dia siapa, Bay? Udah, duduk dulu deh. Terus akhirnya Yusuf duduk. Lalu Husein ngambilin air minum kepada Yusuf. Nih, minum dulu. Ada apaan sih kalian berdua? Kita lupa nih, belum cerita sama kalian berdua. Sini lah Dit. Kayaknya kalian berdua tuh perlu tahu deh cerita ini. Emang ada apa? Kata Yusuf. Jadi, sebenarnya beberapa tahun yang lalu, di sini memang ada seorang santri yang dipukuli di ke dalam koridor ini oleh geng-geng pembuli lah. Dan karena peristiwa tersebut, sebenarnya kayak kita seperti ini tuh denger ketika dipukulin. Tapi saat itu nggak ada satupun santri yang mau keluar dari kamar untuk nolongin dia. Dan akhirnya santri itu nggak selamat. Sejak saat itu, dia kayak menjadi urban legend lah di asrama ini. Kalau murid-murid yang biasanya baru masuk dalam asrama ini dan belum tahu tentang pondok pesantren ini, biasanya akan diajak kenalan tuh sama dia. Ya udahlah, sekarang kalian berdua kan udah tahu. Untung Adit nggak denger. Sekarang gini aja, kita sama-sama berdoa. Semoga almarhum tenang deh di sana dan nggak ganggu kita lagi. Yuk kita lanjutin tidur lagi aja, karena bentar lagi kan udah mau dibangunin nih sama Ustadz. Karena udah waktunya kita buat sholat tahajud. Mumpung masih bisa istirahat, mending kita tidur dulu yuk semuanya. Nah, akhirnya Yusuf, Husein, Adit sama Bayu pun ya kayak membacakan Al-Fatihah untuk almarhum santri tersebut. Sambil membacakan Al-Fatihah itu jujur, saat itu Yusuf itu cuma masih kepikiran santri yang mengetok di jendela kamar dia dengan tubuh dan wajah yang penuh luka. Dan yang gak akan pernah dilupain sama Yusuf adalah ucapan dari santri tersebut yang berkata, kenapa kamu kok gak nolongin aku? Oke, gitu aja cerita pengalaman dari Yusuf. Semoga tidak ada lagi pembuli-pembuli dimanapun. Apalagi itu merupakan sebuah pondok pesantren yang dimana kita harusnya menimba ilmu agama yang lebih baik, menghargai semua teman-teman yang ada di sana. Semoga almarhum semakin tenang, kita doakan sama-sama. Semoga almarhum tenang di sana. Oke, sekian cerita dari Yuni yang menceritakan pengalaman kakaknya Yusuf ketika menjadi salah seorang santri di pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan terus dukung channel aku. Dah, Assalamualaikum.